Aku melihat engkau pulang dari luar, sofrol yadain, tanganmu kosong, gak ada apa-apa, gak bawa makanan, gak bawa soto, gak bawa nasi. Pulang dalam keadaan tangan kosong. Sedih gak? Sedih. Lagi pingin beli makanan, rupanya di luar ada orang yang lebih butuh, meminta dihutangin, dikasih semuanya. Akhirnya Sayyidina Ali pulang dalam keadaan tangan kosong. Maka istri sedih. Kalau istri kita gimana? Bukan marah lagi, lempar gitu pakai sendal. Bego suami. Itu pernah terjadi pada presiden kita. Pulang ngajar, pulang misi, ceramah, seminar di luar negeri, berbagai macam tempat negara. Sampai negara Indonesia, turun bandara, dibilangin di kantor PBNU pegawai petugas belum dapat gaji, honor, transport. Gimana Gus? Ini duit di koper, di tas, kasihin semuanya. Pegawai petugas, pelayan semua yang ada di kantor PBNU, kasihin semuanya. Udah, habis itu Gus Dur pulang ke rumah. Istrinya bilang, Pak, anak-anak mau bayar kuliah, mau bayar sekolah. Loh, duitnya tadi udah saya kasihin untuk pegawai petugas pelayan di kantor PBNU. Bapak gimana? Dilempar sepatu Gus Dur. Kita aja sebagai suami mau ngasih orang itu ngumpet-ngumpet kan, betul gak? Kita mau ngasih saudara kita, mau ngasih orang tua kita, nggak nanti kita depan istri kita, betul gak? Ngumpet-ngumpet tuh, betul. Kalau ketahuan dilempar. Tapi inilah yang dilakukan Sayyidina Ali. Karamallahu wajhah. Tapi apa kata istri yang soleh? Qalat laqad waffaqt. Kata Fatimah, saya sepakat, saya setuju atas apa yang kau lakukan wahai suami. Itu istri soleha. Kalau kita istrinya soleha juga. Karena Sayyidah Fatimah adalah istri yang soleha. Ketika mendengar suaminya melakukan hal yang demikian, laqad waffaqt, sungguh aku telah sepakat apa yang engkau kerjakan, apa yang kau lakukan wahai Sayyidina. Wa kharaja Aliyyun yuridu Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Fa idza bi a'rabi ma'ahu naqatun yanquduha. Setelah itu Sayyidina Ali keluar lagi mendatangi mertuanya, yaitu baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Ali keluar lagi, pengen nemuin Rasulullah. Belum sampai rumah Rasulullah, baru keluar rumah, tahu-tahu ada orang lagi. Ahlan wa sahlan, Jenderal Teddy. Ini Jenderal Banser, ya, jaga karsa, ya, Teddy. Alhamdulillah, moga beliau panjang umur, sehat walafiat, mengawal NKRI. Saudara Abidas dulu. Tiba-tiba di luar rumah sudah ada orang lagi, tapi dengan orang yang berbeda. Ya.
Dan dia bilang kepada Sayyidina Ali, dan orang tersebut membawa naqatun, ma'ahu naqatun yaquduha, bersamanya seekor unta yang sedang diikat. Fadana minhu Aliyun, maka kemudian Sayyidina Ali mendekat kepada orang tersebut. Tumben-tumbenan ya, ada orang bawa unta depan rumah, ya, untanya diikat. Faqala, kemudian orang tersebut bilang, ya Abul Hasan, ishtar hadhihi naqata minni. Bapaknya Hasan, belilah unta ini dari aku. Beli, ini gue jual sama lu nih unta. Qala ma ma'i syai'un, kata Sayyidina Ali, aku gak punya duit, gak punya fulus, buat makan aja kagak, orang udah dikasih ke orang. Ma ma'i syai'un, aku gak punya apa-apa. Faqala ana abiuka bil ta'khir. Ali, Abul Hasan, ana abiuka bil ta'khir. Aku jual unta ini dengan bayar tempo. Tenang aja, ini gua jual, lu bayar kapan aja. Tempo, enggak takjil, tapi tempo lu punya duit lu bayar, tapi tempo lu enggak punya duit. Makanya hati-hati kalau nanti tempo itu dibayar tempo. Qala fabikam, akhirnya Sayyidina Ali karena disuruh beli dengan bayar tempo, siapa yang nggak tertarik ya kan? Yaudah, bikam, berapa kau jual unta ini? Biminati dirham, aku jual kepada engkau 100 dirham. Qala qad istaraitu, ya sudah, mau beli dan ya 100 dirham ya, siap, deal. Ya, udah lepas tangan tuh penjual tadi, orang tadi yang bawa unta ngelepasin untanya untuk Sayyidina Ali. Fa idza huwa bi ahrabi akhar ja'ahu, kemudian gak lama lagi ada orang lagi datang, orang Arab Badui di A'rabin, orang Arab Badui lagi, tadi ada orang lain lagi datang. Ini yang jual udah pergi, tahu-tahu ada orang lagi datang. Jadi ada keunikan ketika Sayyidina Ali pada hari itu, tahu-tahu datang lagi orang Arab Badui. Ya Abul Hasan, atabi'u hadhihi an-naqah. Tahu-tahu ada orang lagi datang dan dia bilang, Abul Hasan, apakah engkau jual unta ini? Qala, Qala Ali, na'am, iya, emang gue jual. Bikam, qala bi 300 dirham, aku jual 300 dirham. Tadi ada orang jual nama Sayyidina Ali, bayar kapan aja 100 dirham. Ada orang lagi datang baru nanyain, ini unta lu jual nih? Iya. Berapa? 300 dirham. Apa yang terjadi setelah itu? Qadistarituha fanaqadahu al-a'rabi 300 dirhamin thumma akhadha bizamanin naqah fadafa'aha ilaihi. Akhirnya tuh orang yang datang tadi benar-benar beli unta tadi dengan 300 dirham dan akhirnya dibayar fadafa'aha.
ila manzili Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Falamma nadhartu tabassamtu. Setelah dapat duit 300 dirham, dia pulang ke rumah bawa tentengan Sayyidina Ali. Tabassam. Maka kemudian Fatimah yang tadi pulang duluan cemberut, sedih, pulang kedua Sayyidina Ali karena dia nenteng sesuatu, Fatimah tersenyum. Emang perempuan begitu. Asal kita bawa duit, dia senang. Asal kita tangan kosong, kagak punya duit, manyun, cemberut, bibir tuh. Jadi kalau kita punya istri di rumah, kok istri manyun, ya, cemberut, buru-buru, bawa ke mall, bawa ke toko emas, insya Allah langsung senyum ya. Atau kasih dia duit, insya Allah langsung senyum. Emang itu perempuan obat, ya. Perempuan itu obatnya itu. Maka perempuan kalau mau pegang duit banyak, itu apa aja dibeli. Jangan salahin. Emang udah watak perempuan begitu. Kalau dia pegang duit banyak, apa aja dibeli. Entar dipilih beli, dipasangin beli, orke baru beli. Bantal masih belum lama beli lah. Itu perempuan. Jadi perempuan itu demen pembelian. Beda sama laki-laki, kalau pegang duit banyak baunya kayak kawinan. Ya itu. Coba asal punya duit banyak, namanya laki-laki, itu bawaan secara tabiat laki-laki pengennya kawin, walaupun istri di rumah tuh cantik. Bukannya dia nggak cantik, istri cantik. Tapi karena dia pegang tuh, itu watak laki-laki. Kalau dia bawa duit banyak, bawanya pengen kan. Walaupun dia maaf sudah tua, makanya bantu-bantu terus tuh laki-laki kalau jalan keluar. Itu tandanya mau. Tapi kalau perempuan pegang duit banyak, pokoknya bapak nggak jangan marah bapak-bapak, pasti bolak-balik ke pasar. Kalau sekarang itu pegang HP terus, ya apa? Isi paket, isi paket. Nah saya ngomong begini bukan apa pengalaman juga. Waduh, pegang duit si paket, sampai lakinya mau tawarin mau beli apa? Begitulah kalau wanita punya seneng dia kalau dia pegang duit, maka buru-buru kalau dia nggak pegang duit, dia seneng. Itu pokoknya biar istrinya cukupin di rumah kebutuhannya, insya Allah dia seneng. Tapi kalau nggak main itu perempuan, ya tahu sendiri kalau kita dengar, ya kita laki langsung kamu itu baru kopi nih baru kopi aman. Ya, udah ini saya nggak merasa cerita itu. Thumma qalat ma hadza ya Abul Hasan. Kemudian Fatimah ketika tersenyum bertanya, apa ini wahai ayah Hasan? Qala Ali ya binta Rasulillah ishtaritu naqah bi ta'khiri mi'ati dirhamin wa bi'tuha bi 300 dirhamin naqdan. Faqalat laqad ufik. Akhirnya Sayyidina Ali cerita, ya, wahai ayahnya Hasan,
Apa ini? Tadi pas gua keluar rumah ada orang jual onta 100 dirham, suruh bayar tempo. Nggak lama, tahu ada orang lagi datang beli tuh onta 300 dirham. Maka aku jual, dan akhirnya ini duit nenek. Apa kata Sayyidah Fatimah? Lapor Mufi. Sungguh, aku pun tidak setuju kalau begini. Disedekahin setuju, dapat duit lagi setuju, lebih setuju. Luar biasa ini. Nggak punya duit oke, punya duit lebih oke. Gitu. Itu Sayyidah Fatimah. Istrinya Pak Guru gimana? Punya duit oke nggak? Oke. Nggak punya duit? Oke. Tidurnya malam sore. Dicolek malam sore. Aduh udah baik dicolek malam sore. Sudah. ثم خرج علي كرم الله وجهه من عندها يريد النبي عليه الصلاة والسلام فلما دخل من باب المسجد نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وتبسم. Akhirnya kemudian Sayyidina Ali pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di pintu masjid, sampai pintu masjid, Rasulullah sudah tersenyum melihat Sayyidina Ali. Falamma ata wa sallama ala Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala dia datang dan mengucapkan salam kepada Rasulullah, qala, kemudian Nabi berkata, ya Abul Hasan, atukhbiruni am ukhbiruka. Nabi sudah tahu apa yang terjadi pada Sayyidina Ali. Atukhbiruni am ukhbiruka. Aku yang berceritakan kepadamu atau engkau yang bercerita kepada aku? Lu yang cerita apa gue yang cerita nih? Kata Rasulullah begitu. Karena Rasulullah sudah tahu apa yang terjadi pada menantu. Bal tukhbiruni anta ya Rasulullah. Udah, engkau saja yang menceritakan kepadamu, wahai Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali tak mau cerita, dia Rasulullah yang cerita. Faqala ya Abul Hasan, hal ta'riful a'rabi alladhi ba'aka an-naqah wal a'rabi alladhi ishtara minka an-naqah. Tahukah engkau orang Arab Badui tadi yang menjual unta kepadamu dan orang Arab Badui tadi yang membeli unta darimu? Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Sayyidina Ali menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, tubala bah ya Ali, a'taita qardan lillahi ta'ala sittatu darahim fa'ataka Allah 300 dirham. Beruntung ente beruntung Ali. Ente bersedekah 6 dirham, Allah langsung ganti 300 dirham. Tahu enggak? Itu semuanya ya, setiap dirhamnya likulli dirhamin khamsina dirham. 1 dirham Allah ganti 50 dirham. Fal awwal Jibril wal akhir Israfil alaihi wasallam. Orang Arab Badui tadi yang jual unta itu adalah malaikat Jibril. Yang beli 300 dirham adalah Isra, malaikat Israfil. Wa fi riwayat al-awwal kana Jibril wal akhir Mikail. Ada yang bilang riwayat yang lain, yang jual pertama tetap Jibril, yang membeli adalah Mikail. Ini cerita tentang bagaimana ya sebuah keistimewaan daripada sedekah. Keistimewaan daripada sedekah. Siapa yang bersedekah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kata Izzawan binti Hamid oleh Syekh Yasin, hampir semua cerita yang dalam kitab Mu'in itu yang riwayatnya sahih. Jadi kita nggak usah ragu dengan riwayat cerita ini. Kenapa? Insya Allah sahih. Apa yang terjadi pada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu benar-benar terjadi. Barangkali banyak cerita-cerita di antara kita bagaimana keistimewaan sedekah itu pernah terjadi pada diri kita. Sedekah Allah langsung bagi, terutama sedekah di pagi hari. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Bakiru fis sedekah." Segerakan di dalam sedekah. Berpagi-pagilah engkau bersedekah. Pagi-pagi itu subuh atau waktu fajar, buru-buru sedekah. Masukin nomor 10.000, 20.000, 5.000, insya Allah itu sedekah pagi luar biasa. Bukan berarti sedekah sore dan luar biasa, tapi yang sangat luar biasa pagi hari. Pagi hari Jumat itu luar biasa. Ya sore juga boleh, nanti nggak ada yang sedekah sore. Malam juga boleh, nanti nggak ada yang sedekahan malam. Itu saja mungkin barangkali cerita, kita awali cerita karena memang di dalam kitab ini diawali dengan cerita, dan insya Allah hadisnya baru, penjelasan hadis dan ayat-ayat Qur'annya baru akan dijelaskan kemudian. Mudah-mudahan ada manfaatnya di sini. Mudah-mudahan semuanya dijadikan Allah sebagai ahli sedekah. Ahli sedekah, karena dengan sedekah itulah insya Allah anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Belum lama ini saya diajari sedekah buat orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Sedekah untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan pesantren, dan itu berdampak pada anak cucu keturunan kita. Apa dampaknya? Insya Allah anak cucu keturunan kita menjadi anak yang soleh, jadi anak yang nurut, anak yang taat kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.